Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bidzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih beristiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah dan menolong kita dengan inayah. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, pada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan lagi adab dan tata krama etika ketika kita berwudu. Setelah kemarin doa yang diucapkan, doa yang dibacakan ketika kita membasuh tangan yang kiri, Pak ya. Sekarang dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang doa yang diucapkan ketika kita mengusap rambut. Jadi bahasanya juga bukan goslu, Pak ya, tapi wamsahul, mengusap bukan membasuh. Kan yang namanya mengusap dengan membasuh beda itu Pak ya. Kalau mengusap berarti apa Pak? Ya diusap itu ya. Kalau membasuh berarti memakai air. Kan bahasanya juga kalau di dalam Al-Qur'an wamsahu biruusikum, dan usaplah biruusikum, rambut yang ada di kepala. Ya, jadi bukan wal goslu biruusikum gitu Pak, yang membasuh rambut yang ada di kepala, tapi mengusap rambut yang ada di kepala. Berarti otomatis bukan mencuci Pak ya, ataupun membasuh Pak, tetapi di sini adalah mengusap. Usaplah rambut yang ada di kepala. Nah, bapak-bapak sekarang kalau misalnya rambutnya pelontos, apa yang mau diusap Pak? Kulit kepala berarti. Jadi rambutnya nggak ada apa ya. Jadi kalau misalnya yang pelontos tidak usah nyari-nyari rambut yang lain Pak. Jadi usap aja kepalanya itu Pak ya. Tadi di sini ketika kita mengusap rambut yang ada di kepala berarti bukan juga kalau menurut ilmu fikih
rambut yang ada di luar kepala. Ada nggak rambut yang ada di luar kepala, Pak? Ada apa ya? Rambutnya yang panjang banyak. Seperti naonnya nak. Upami sama istri kan panjang banyak rambutnya. Berarti rambut nu di dia tekenging. Rambut yang ada di kepala. Jadi bukan rambut yang di luar kepala. Tadi sini ada dua doa, Pak. Doa yang diucapkan menurut kitab Bidayatul Hidayah, ada juga doa yang diucapkan di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi itu, Pak ya. Kalau menurut di sini di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau kitab Marokil Ubudiyah, ungkapan doanya Allahumma agisni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika la yauma la zilla illa zilluka. Ini menurut kitab Marokil Ubudiyah. Tapi yang biasa kita pakai ini Pak doanya, Allahumma harim sya'ri wa bishri 'alan nari wa adhillani tahta arsika yauma la zilla illa zilluka. Nah, ini mah kalau doa yang suka diucapkan oleh kita ketika mengusap kepala, itu yang dimuat di dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini khusus kitab yang menjelaskan tentang doa-doa tadi pada. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mau main ke toko buku Pak ya, dan sekarang mah sudah ada terjemahannya Pak ya. Kalau menurut kitab Gundulnya mungkin kita tidak akan bisa baca itu Pak ya. Ada terjemahan kitab Al-Adhkar. Di situ adalah kumpulan doa-doa yang kita amalkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sini di dalam ketika kita mengusap kepala itu Pak ya. Nah, ini dalam kitab Marokil Ubudiyah dulu Pak, nanti yang kita baca ini Pak, yang dari kitab Adhkar itu Pak ya. Allahumma wahai Allah, agisni penuhilah birahmatika dengan kasih sayangmu. Berarti ketika kita mengusap kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipenuhi kasih sayang Allah. Kan biasanya yang namanya kepala, sok coba Bapak lihat atau perhatikan ketika orang tua ketika dia mau menyayangi anak, berarti yang diusap apa Pak? Kepala. Kita sayang kepada anak yatim kan dalam hadis coba usap kepalanya, kan upami terus diusap tekeng diteke itu banyak. Jadi diusap baru dipasihan artos itu banyak. Dipasihan amplop gitu kan, tong amplop nah hungkul banyak gitu. Coba amplop nah hungkul masih banyak gitu. Ya mata kun usahanya nyebatkeun abdi maka dia sanes mirarian amplopnya, amplop masih banyak gitu. Tapi cenah mirarian isi amplop sanesnya kaon naon isi amplop itu banyak. Tapi nu dipirarian naon Pak? Jumlahna gitu Pak. gitu. Ya berarti ketika menyayangi yang namanya orang biasanya yang diusap adalah kepala gitu Pak ya. Birahmatika dengan rahmat dan kasih sayangmu, wa anzil alayya dan turunkanlah alayya kepadaku min barokatika dari keberkahanmu gitu Pak ya. Apa yang namanya berkah teh Pak? Barokah, apa yang namanya barokah itu? Ziyadatul khair Pak ya. Yang namanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kepala diusap, ketika yang namanya rambut yang ada di kepala diusap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berkah dari Allah Subhanahu wa taala terus mengalir gitu Pak. Ini Pak yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti udah 3 Pak. Udah 2, yang ketiga wa a'udhillani tahta zilli, dan aku memohon kepadamu supaya apa Pak, yang namanya naungan tahta zilli, di bawah naungan arsyuka aras Gusti, yauma la zilla illa zilluka, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Makanya kan di dalam hadis dijelaskan Pak ya, sab'atun la yudillu illa dhillu apa ya kisah itu, imamun adilun. Jadi pada satu hari nanti di yaumul kiamah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di situ adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kayak ini Pak. Jadi urang mah teu acan gaduh naungan pada kae mah dinaungi ku Gusti Allah gitu Pak ya. Ketika yang namanya memimpin masjid Kalijaga pada kae gitu ya. Dengan adil bagus pada kae alhamdulillah gitu ya. Ya jadi berarti ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin teu gampil Pak nya. Janten pemimpin berarti teu gampil Pak. Ya janten berarti kedah naon nyanu tadi teh ya, upami teh mah hoyong naungan dari Allah Subhanahu wa taala berarti harus adil. Mudah-mudahan kita doakan pada KM ketika memimpin Masjid Kalijaga menjadi pemimpin yang adil. Jadi harapan kita sebagai jamaah seperti itu Pak. Sebab yang namanya DKM mungkin tidak secara langsung digaji oleh negara, ada digaji pada DKM gitunya. Tapi digaji nanti usaha Gusti Allah berarti naon teh sebatna teh PGA teh nya pegawai gaji PGA pegawai gaji akhirat pada kayak digaji nanti di akhirat pada kayak gitunya. PGA itu banyak PGA pegawai gaji akhirat, tapi pegawai gaji Allah banyak Gusti Allah langsung diganjar itu banyak. Tapi yang namanya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu Pak. Ketika tidak ada naungan yang namanya pada hari masyar Pak ya, biasa kurang dibayangkan Pak. Upami teh mah urang aya di lapangan saantapani aya di lapangan Gasmin banyak. Bari sadayana di Tataranjang teras naon deui Pak? Matahari ada 7 matahari sok kumaha panasna Pak ya. Disitulah orang-orang dari mulai umat Nabi Adam sampai akhir zaman dia memerlukan naungan Pak, memerlukan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Terus ada lagi Pak ya, yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala manakala yang namanya seseorang wal qalbuhu mu'alakun fil masajid. Ini Pak, mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini rindu akan adanya masjid. Jadi upami orang teka masjid teh seakan-akan teu naon Pak, teu ngaros sampurna ini Pak. Seseorang yang rindu hatinya mu'alakun fil masajid Pak ya, hatinya terpaut, hatinya rindu ke masjid, insya Allah ini salah satu selain yang namanya imam yang adil, dia juga akan mendapat naungan dari Allah. Ya mudah-mudahan Pak ya. Orang sadayana anu hadir dina ieu tempat dia majelis termasuk salah satu orang yang rindu akan masjid. Makanya kan di dalam hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, rumahku di dunia adalah masjid. Tidak ada Pak ya. Berarti kalau kita mau mengagungkan memuliakan masjid, ya berarti salah satunya seperti itu. Kita selalu hadir, kita selalu terpaut, kita selalu melakukan sholat berjamaah di masjid. Makanya anu ekstrimna itu banyak upami teh mah pameget alim ka masjid ku istrina di pasihan bukena itu banyak. Sebab anu ngau bukena siapa? Istri pameget ngau naon? Ngau sarung. Jadi upami teh mah pameget alim ka masjid tapi sholatna mah sholat dengan di masjid sholatna apanya pameget mah gitu. Tah ku si ibu nate bapak ada bapak masuk di bumi wae ieu wae anggo bukena itu banyak. Berarti kedah nganggo bukena itu ekstrim gitu banyak. Ieu mah nya saking naon Pak pameget kedah ka masjid banyak. So bapak-bapak ini berkali-kali saya menjelaskan, mudah-mudahan menjadi satu pemicu banyak, menjadi satu penguat buat diri kita. Jangan sampai hati kita terpaut kepada hal-hal yang tidak berguna. Nah, kita mah hati kita selalu ingat terpaut ke masjid.
Langkah pertama menggugurkan dosa, Pak. Udah jelas, Pak. Langkah kedua apa? Meningkatkan derajat. Langkah pertama meningkatkan derajat dan langkah kedua menggugurkan dosa. Di dia sigana anu paling tebih ka masjid Pajiang pentingnya. Pajiang sadian rada tebih ti dieu. Pajiang eta upami angkat di masjid ka dieu sok dietang langkahna sabaraha langkah? Ya 100 langkah Paji gitu nya. Berarti saking seueur langkahna seseorang angkat ke masjid beki ageng pahalana kitu Paji gitu nya, alhamdulillah sok. Tapi biasana apanya yang namanya angkat ke masjid mah rajin kene anu pang tebina daripada anu pang caketna biasa gitu nya. Kan wajar banyak gitu. Nya bapak-bapak upami mah anu caket di dieu anu pang caketna saha? Nah, Pak Haji Pananang terasa deui Pak Aep gitu nya. Kadang mah Pak Aep Pak Pananang kadang upami bade ka masjid kadang nguriling heula gitu nya. Padahal langkahna beuki seueur banyak gitu. Bahkan ada lagi seseorang yang berangkat ke masjid banyak tapi kedah gitu banyak wios orang sanaos pangcaketna tapi naon teh lah cicing di masjid panglamina gitu banyak. Sebab orang yang baik yang diam di masjid manakala datangnya lebih awal pulangnya jadi mun dokapna awal uina awal kene sanes banyak ka masjid mah benten sareng ka pasar banyak upami ka supermarket dongkapna paling awal uihna paling akhir eta pan nu paling sae mah banyak. Sebab seorang mukmin dia berada di masjid bagaikan ikan yang berada di air atau di kolam banyak. Sok upami lauk aya dina cai betaheun teu Pak? Betaheun banyak. Tah orang mukmin ke sakedahna sapertos kitu Pak. Tapi orang-orang munafik ketika dia masuk masjid bagaikan air yang berada di darat. Sok upami lauk banyak, upami lauk aya di darat betaheun teu Pak? Henteu banyak mual betah guru bugan banyak gitu. Nah, orang-orang munafik juga akan seperti itu Pak. Ketika dia masuk masjid, nah seperti ikan yang berada di darat banyak guru bugan Pak tebetaheun. Tak mudah-mudahan orang sadayana anu hadir di masjid termasuk orang-orang mukmin betah orang banyak. Sabab karaos banyak gitu. Sok bapak-bapak anu kamari nengal keneh angkat ke pesantren banyak. Tapi ngulilingan pesantren sanaos pesantren ada di dalam kota tapi ketika yang namanya sebelum masuk ke pesantren yang namanya hikuk priuk kan apa yang namanya ke apa segala macam kayak gitu yang namanya hati tidak tenang tapi ketika udah masuk ke dalam pesantren hati kita terasa tenang kayak walaupun misalnya pesantren yang ada di kota apalagi pesantren yang ada di kampung soalnya bapak-bapak bisa diraoskeun banyak sebab naon yang namanya lingkungan pesantren berarti tidak lepas dari asma-asma Allah sholawat segala macam dibacakan berarti ke nanti aurana ge benten banyak soalnya bapak lah raoskeun lebet ke pesantren aurana benten gitu banyak sanaos misalnya pesantren yang ada di dalam kota misalnya tapi upami can lebet pesantren ada naon teh riweuh banyak gitu tapi tos lebet pesantren janten tenang banyak tentram gitu. Nah mudah-mudahan bapak yang hadir di sini banyak termasuk orang-orang yang senantiasa orang mukmin yang hatinya terpaut ke masjid. Akhirnya kita masuk ke masjid itu menandakan orang mukmin betah calik di masjid banyak seperti segitu. Nah ini Pak yauma la dzilla illa dzilluk ya wa dzillani tahta dzilli arsyika yauma la dzilla illa dzilluk. Kata ini Pak doa yang diungkapkan yang diucapkan ketika mengusap rambut kepala banyak. Nah ini ya yang paling pendek Pak karena ini diapalkan Bapaknya wiyo silahkan sami. Allahumma harrim sya'ri wa bishri alan nari wa adhillani tahta arsyuka yauma la dhilla illa dhilluka. Ini hampir sama ujungnya Pak ya beda awalnya Pak.
Allahumma wahai Allah, haramkanlah sya'ri rambutku, wa bishri dan kulitku, alan nari tersentuh oleh panasnya api neraka. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rambut kita, kulit kita diharamkan untuk tersentuh api neraka. Berarti otomatis ini gambaran Pak, orang yang suka wudhu insya Allah tidak akan masuk neraka. Kan mual mungkin banyak jalmi naon Pak, rambut nahungkul atau napi kulit nahungkul banyak. Makanya kalau Bapak belajar yang namanya ilmu yang namanya apa Pak, seperti ilmu bade atau bayan Pak, di sini disebutkan juj Pak. Apa juj ya, kan yang ini juj Pak ya, rambut juj, terus kulit juga juj. Yang disebutkan juj, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan Pak ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya geringan Bapak upami nyerenkeun ngadangu panya jalmi anu nyerenkeun ti pihak pameget nyangakeun ieu panganten pameget ti luhur sausap rambut sareng totombe-totombena ti handap sahibas dampal sareng romeheunana gitu banyak. Itu berarti sadayana disanggakeun eta mah naon sanes jujeuy kul banyak gitu. Jadi aya jenengan juj, aya jenengan kul banyak gitu. Tah berarti di dieu banyak disebatkeun sya'ri wa bishri juj banyak, tapi anu dimaksud keseluruhan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Orang hoyong naon terhindar tina panasna api neraka. Bagja banyak sok Bapak teh diapalkeun banyak gitu. Tah sami ka dina apa? Wa adhillani tahta arsyika, dan aku memohon kepadamu dengan naungan tahta arsyika, di bawah arasmu, yauma la dhilla illa dhilluka, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu naunganmu Pak ya. Sok mangga Pak ieu yang dihafalkeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrim sya'ri wa bishri alan nari. 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 Mangga Pak. Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari. Tiluihan mangga Pak, tiluihan. Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari. Allahumma harrim sya'ri wa bishri alan nari. Nah ini orang teras gendai. Wa adhillani. Mangga. wa adhillani Wa adhillani tahta arsyika. Wa adhillani tahta arsyika. Wa adhillani tahta arsyika. Wa adhillani tahta arsyika. Yauma la dhilla illa dhilluka.
yauma la dhilla yauma la dhilla illa dhilluka illa dhilluka wa adhillani wa dhillani tahta arsyika tahta arsyika yauma yauma la dhilla la dhilla illa dhilluka. illa dhilluka Mengapa? Wa adhil tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. So hiji kenting ngamitan Pak. Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harim sya'ri wa bishri alan nari wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Hafal teu Ba? insyaallah Upami teu apal engke ningali dina YouTube nya tuh Pak Haji Hendarman ke ngajena ngirimkeun banyak. Siap monya. Jadi buka YouTube napa? Ya mun engke teu apal. Nyadang ke upami diulang-ulang saya waktos napanya gitu. Muhunkeun lah cekaplah sakitu. Manggaina urang teraskeun deui kana hanca ilmu fikih menjelaskan tentang derajat niat, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kemarin kita berbicara tentang derajat niat apabila kedudukan sholatnya adalah sholat fardu. Nah, bagaimana kalau misalnya sholatnya kedudukannya adalah sholat sunat? Wa in kanat nafilah, seandainya sholatnya adalah sholat sunat, mu'aqotatan yang di waktu-waktu, karotibatin seperti sholat sunat rawatib, audati sababin atau sholat yang mempunyai sebab, wajaba mangka wajib. Apa yang wajib? Qasdul fa'li, bermaksud mengerjakan, wa ta'yini, dan mengkhususkan. Nah, ini Pak, jadi derajatnya apabila seseorang mengerjakan sholat sunat, tapi sholat sunatnya itu mu'aqotatan, sholat yang mempunyai waktu. Sholat sunat ada waktunya enggak Pak? Ada apa ya? Sholat sunat ada yang mempunyai waktu. Seperti sholat apa yang mempunyai waktu? Sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat istisqa. Ini ada waktunya Pak. Bapak-bapak kieu supados jongjon netepan tahajud engke wengi teu guga atau saya dihijikeun sareng duha teh biasa apanya. Walaupun yang namanya kedudukan sholat sunat duha sunat, tetapi yang namanya waktunya hukumnya wajib. Bapak-bapak ngalaksanakeun tahajud dina waktu duha teh tiasa apanya
atau napi sawihna netepan tahajud netepan duha dihijikeun sareng tahajud teu tiasa. Sebab yang namanya walaupun sholat sunat harus ada waktunya. Tapi berarti bagaimana kalau misalnya ketika kita mau berniat kedudukan sholatnya adalah sholat sunat mu'aqotatan Pak ya, yang di waktu-waktu audata sababin atau yang mempunyai sebab. Ada nggak sholat yang mempunyai sebab Pak? Seperti sholat apa? Sholat hajat, apalagi sholat istisqa apanya? Sholat istisqa, sholat gerhana. Bapak jual natepan menuju natepan naon Pak? Enjing gerhana apanya? Gerhana teh aya apanya? Berarti naon? Sebabna teu aya teh janten apanya? Berarti makanya oleh para ulama di sini dijelaskan audata sababin atau yang mempunyai sebab. Bapak ngalaksanakeun sholat istisqa berarti karena teu aya hujan. Bapak ngalaksanakeun istisqa kumargi hujana seueur teuing nya. Tapi jarang Pak. Sakurang kirang kadangu upami netepan istisqa kumargi naon ngahentikeun hujan. Biasana naon Pak? Hoyong diturunkeun hujan. Nya jarang padahal kan dua apanya? Alasan sebabnya. Nah usum hujan kieu aya himbauan salat istisqa ku PDKM teh, oh ternyata banjir banyak di RW hiji tah ngan jarang banyak gitu. Da biasa nama upami salat istisqa kumargi teu aya hujan. Nah ini padahal yang namanya salat sunat itu adalah sebabnya. Salat gerhana baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau gerhana bulan namanya khusuf pakai usolli sunatan li khusupil komar apanya. Tapi kalau gerhana bulan gerhana matahari pakai kap ya kusuf gitu ya. Usolli sunatan li kusupil li kusupi syamsi gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Berarti sholat yang mempunyai sebab ya. Atau misalnya karotibatin seperti sholat rawatib ya. Kan sholat rawatib ada dua macam. Ada sholat sunat rawatib muakad, ada sholat rawatib goer muakad. Mana yang muakad Pak ya? Muakad yang sangat mengikat, yang sangat kuat Pak ya. Bahkan para ulama ada yang mengatakan setengah dari sholat wajib pahalanya Pak ya. Jadi 10 rakaat Pak. 10 rakaat bapak-bapak kalau misalnya, sebab kan Nabi Muhammad SAW juga dia tidak pernah meninggalkan yang 10 rakaat ini Pak. Bapak-bapak kan terus terang banyak 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi seberapa rakaat Pak? 10. Ini termasuk rawatib muakad. Ada lagi yang namanya rawatib goer muakad. Berarti goer muakad ini. Jadi rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib itu Pak ya. Goer muakad tidak begitu kuat banyak gitu. Ini ada 12 Pak ya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur Pak ya. Berarti upami Bapak ngerjakeun sholat sunat 2 rakaat sebelum duhur 4 rakaat berarti rawatib muakadna dikerjakeun, rawatib goer muakadna dikerjakeun. Terus 2 rakaat sehabis duhur banyak sami berarti upami 4 rakaat rawatib muakadna dikerjakeun, rawatib goer muakadna dikerjakeun. Terus 4 rakaat ini ya yang tidak biasa Pak. 4 rakaat sebelum asar berarti berapa rakaat Pak? 8 Pak ya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Yang 12 rakaat namanya rawatib goer muakad. Berarti sehari semalam kalau kita termasuk orang-orang yang rajin rawatibnya oge tos sabaraha rakaat? 22 rakaat. Berarti seueur banyak salatnya gitu. Mata tangtos aya para ulama upami tama urang tiasa sadinten sawengi entong kirang ti 100 rakaat gitu banyak. Berarti salatna mungkin atuh ditambihan banyak. Tami salat duha, tami berana salat mutlak, kami sholat tasbih seueur gitu banyak gitu.
Mungkin orang gaduh waktos mah sae banyak gitu. Sebab yang namanya sholat salah satunya adalah kadar-kadar berdoa. Orang yang sedang sholat berarti memohon kepada Allah. Sok cobi orang dina sholat ngaoskeun Robbik firli nun Gusti hapunten dosa abdi, kan berarti kita doa banyak. Orang hoyong dihapunten dosa berarti seueur banyak. Makanya para ulama ya ada yang mengatakan sholat itu adalah doa, betul banyak. Jadi doa ada geringan ditafsirkan ke jalmi yang tidak bertanggung jawab banyak. Badai sholat cekapeng syukur ngadoa hungkul toh seberes sholat, padahal itu mah sholat menurut lugot itu banyak. Sedangkan sholat menurut syara adalah muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim bi syara'ito, dimulai dari takbir diakhiri dengan salam, memakai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu baru sholat menurut syara itu banyak. Tapi upami sholat nurutkeun lugot malah rasanya sok sholat jauh calik banyak emut sholat beres sholat nanti itu mah sana sholat menurut syara, sholat nurutkeun lugot berarti tacan sempurna banyak gitu. Seperti upami di urang menon aliran kepercayaan gitu teh banyak. Saya ukur emut we, emut langsung eling banyak eling emut eling eling. Tapi lamun tema urang di amuheureuy kieu banyak orang lapar teras eling karena barang tuang wareg moal Pak. Berarti nah moal banyak gitu. Berarti upami orang wareg kedah tuh tuang orang sholat sanes kedah emut tungkul tapi kedah dilaksanakeun gitu banyak. Tah seandainya sholat yang tadi banyak termasuk rangkaian dari sholat sunat, baik sholat sunat yang mempunyai waktu walau apa ataupun misalnya sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mempunyai sebab ini Pak dua kewajiban banyak yang harus dipenuhi. Yang pertama qasdul fa'li, berarti kalau misalnya memakai bahasa Arab ucapan usoli ini Pak, kalau misalnya mau diungkapkan, kalau enggak ya berarti niat aku sholat gitu Pak ya. Yang kedua wasanihima atayin, dan yang kedua harus menghusus kan, berarti upami tema Bapak diharapkan kieu usolli qobliyah gitu banyak, usolli ba'diyah janten Pak, niatna teh gitu kan. Orang sok disempurnakeun qobliyatad duhri ba'diyatad duhri gitu. Jadi upami dua ge cek apa usolli qobliyatan, cek apanya qobliyah naon we Bapak mun duhur qobliyatad duhri teh disebutkeun duhrina janten. Da kewajiban yang dituntut yang diharuskan kedudukan niat di dalam sholat sunat, berarti kan karotibatin sholat sunat rawatib cukup dua apa ya, yang pertama qasdul pa'li, yang kedua ta'yin. Qasdul pa'li lapad usoli, ta'yin yang menentukan menghususkan ba'diyah atau qobliyah, istisqa atau gerhana itu banyak, itu mengkhususkan seperti. Jadi dua macam Pak yang harus dipenuhi apabila seseorang melakukan sholat sunat yang tadi Pak ya, sholat sunat muaqqatatan atau sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mempunyai sebab itu Pak ya. Wal maghrib wal isya dikhususkan misalnya qobliyatad duhri ba'diyatad duhri, tidak menyebutkan duhrinya juga Pak ya, cukup dengan qobliyah dan ba'diyah gitu. Li'anna likulin qobliyatan wa ba'diyatin banyak, karena yang namanya keseluruhan baik duhur maghrib isya apakah qobliyah atau ba'diyah bihilapi sunata subhi wal asri. Nah, beda ada dengan yang namanya kedudukan sholat sunat subuh atau asar, wa fitron aw adha atau sholat sunat idul fitri atau sholat sunat idul adha. Pala yakfi sunatan id bayar. Jadi tidak cukup itu dengan cuma mengucapkan sunat id pakot wa syamsi wa qamar fil kusub wala yustaratu niyatun napliyah li anna napliyah mulajimatun lin napli bal tusanu bihilafil fardiyah. Jadi walaupun misalnya ente diucapkan sunatna itu banyak teh kieu usolli sunatan tengah sunatan, sudah jelas yang namanya sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah itu termasuk sunat. Jadi tadi tangtoskeun kitu ge janten banyak. Jadi upami bapak-bapak kieu sholat sunat dongkap ke masjid qobla duhur
usolli qobliyatan Allahu akbar janten gitu banyak. Komo deui upami kurang dikumplat dikunaon teh dikumpitan banyak usolli sunatan qobliyata duhri eta langkung banyak. Upami dua we babalah ge usolli qobliyatan sakitu tanapi usolli ba'diyatan sakitu cekap itu banyak. Kalau misalnya Bapak yang namanya sholat sunat rawatib atau misalnya usolli khusub tak gitu cekapannya usolli istisqo usolli duha cekap seperti segitu. Nah orang tadi teh hoyong komplit usolli sunatan qobliyatad duhri itu tapi we rakaataini mustaqbilal kiblati orang mah kitu banyak dikumplitan. Tapi upami teu kumplit tugikeun kadinya bahkan sunatna ku urang teu disebat cekap panya da teu aya jenengan salat sunat qobliyah atau ba'diyah wajib itu adalah hukumnya sunat itu banyak. Nah, ini Pak. Jadi kita berarti kalau begini udah dua derajat Pak ya. Derajat pertama yang namanya salat sunat salat wajib, derajat kedua ada yang namanya salat sunat. Nah, ini juga nanti sunat ada lagi banyak. Sholat sunat mutlak tapi tidak sekarang dibahas banyak. Jadi sekarang fokus kepada sholat sunat yang mempunyai waktu, sholat sunat yang rawatib dan sholat sunat yang mempunyai sebab itu banyak. Sholat sunat yang mempunyai waktu yang tadi itu sholat duha, sholat apa Pak? Sholat gaib itu mah wajib itu banyak. Soalnya coba Bapak upami sholat wajib, gaib atau nabi sholat jenazah banyak. Kan niatna ge naon Pak usolli ala hadal mayiti pardo kipayah pardu itu beda deui banyak gitu. Ini kedudukannya bukan salat sunat banyak tapi pardu kipayah. Makanya tadi mun sebagai informasi Pak bapak-bapak nu usok da Pak Haji Karya banyak sami Pak jamaah Kalijaga besok meninggal upami bagian khutbah diri anjeunna sok calik didinya di sisi itu. Nun sok dianggo ku Pak Aep gitu nya anjeunna pada kayem waktu kamari ngantunkeun jam 3:30 telepatna siang nya sontennya muon eta nganturkeun jamaah pada kaemnya jenengan teh Pak Haji Karya insinyur Haji Karya gitu nya. Nah langsung dicana ka ditu ka Cianjur upami teu lepat informasi mah nya gitu. Itu mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaanana dijembarkeun dina pakuburanana dilegakeun dina pakuburanana. Mudah-mudahan keluarga anu dikantunkeun istrina para putrana mantuna putuna mudah-mudahan dipasihan kasabaran dipasihan katawakalan kanggo nampi musibah ti Allah Subhanahu wa taala ilaha dunya wa ala kulli niyatin sholihatin ila hadratin nabil mustafa al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu Pak ya yang namanya sholat sunat yang mempunyai waktu, sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mempunyai sebab. Jadi cukup yang diwajibkan bagi sholat-sholat tersebut adalah dua. Yang pertama qasdul fa'li dan yang kedua ta'in. Silakan Pak yang mau melengkapi atau mau menambahkan banyak atau mau bertanya silakan. Yang pertama tentang doa yang diucapkan ketika mengusap rambut dan yang kedua yaitu kedudukan sholat sunat yang mempunyai waktu yang rawatib ataupun yang mempunyai sebab. Silakan Pak Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak akan bertanya. Saya hanya ingin mengulas sesuatu yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin. Berhubung
setelah itu kami ada pembahasan tapi belum selesai mengenai ini Pak, mengenai niat ajam, ya betul, ajam ya, kalau bisa diperjelas lagi dan bagaimana caranya untuk Pak supaya kita di waktu takbiratul ihram itu hati kita tuh betul untuk mengatakan niat. Sebab ada di antara jemaah kita mungkin belum mengerti atau bagaimana ya, kalau kita jelaskan bagaimana kan kadang nggak jelas ya. Lebih baik kalau sama Bapak mungkin lebih jelas bagaimana. Terima kasih. Itu hasil dari pembicaraan minggu kemarin Pak, tapi kayaknya belum tuntas gitu. belum jelas gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Didin. Jadi memang kemarin ya tentang pembahasan niat yang dari awal Pak ya. Jadi bukan dinamakan niat ketika baru rencana, itu bukan niat, namanya ajam Pak ya. Ain, za dan mim Pak ya. Ajam artinya rencana itu baru rencana tak. Kalau di dalam bahasa Arab namanya ajam Pak ya. Tapi yang namanya niat yang kemarin itu qasdu syai'in muktaronan bipa'lihi, bermaksud sesuatu sambil dilaksanakan, dibarengi dengan pelaksanaan, itu niat itu banyak. Berarti kita sholat misalnya Bapak niat sholat tapi terkadang niat sholat nggak jadi banyak, pas badai angkat ayat tamu banyak gitu kan terjantan sholatnya, berarti tacan sholat. Makanya para ulama nu kitu mah sanes niat disebut ajam. Nah bagaimana kalau misalnya kita sholat? Nah itu kedudukan niat ketika sholat inda takbiratil ihram, ketika kita membaca Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak kalau misalnya ini menegaskan aja, kalau bapak-bapak yang suka usoli silakan usoli, ada dalilnya banyak. Kalau yang tidak usoli enggak jadi masalah banyak ya. Jadi para ulama membebaskan, silakan, tidak usah gontok-gontokan, tidak udah dipermasalahkan gitu banyak. Mangga we Pak mun bade usoli mangga ngucapkeun usoli. Ari usoli salat sanes Pak, sanes banyak kieu lah nu enteng nama banyak. Kapungkur zaman ulama banyak, zaman kiai saha banyak di eta masjid teh gontok-gontokan we tentang usoli sareng teu usoli. Anjeunna matos we cing cangkeling manuk cingkleng cineten Allahu Akbar gitu banyak. Saking naon teu kenging gontok-gontokan usoli sareng henteu. Jadi mangga banyak gitu. Bade usoli mangga, bade henteu mangga. Ada sabab usoli mah sanet ari usoli salat sanes Pak. Wihkeun deui kana definisi salat. Yang namanya salat adalah muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim banyak bisyaro itu dikawitan ku Allahu Akbar, diakhiri ku salam nganggo syarat-syarat anu parantos ditentukan. Itu yang namanya sholat banyak. Berarti upami tema papa bari usoli nah, makanya para ulama memberikan solusi. Apa tujuannya? Liyu'awwinal lisan al qalba, supaya memantapkan hati kita, lisan kita kepada hati. Kan mantep banyak. Naon mantepna? Upami usolli pardo duhri mal mungkin lisan kita ngucapkeun duhur, hati kita ngucapkeun asar banyak. Lisan kita ngucapkeun maghrib, hati kita ngucapkeun isya mal mungkin, dimantapkan banyak oleh usolli. Makanya itu para ulama teh bade usolli bade moal terjadi masalah banyak gitu. Atau kada jadi terkadang aya gontok-gontokan tos lah masing-masing orang usolli aya dalilna, nu teu usolli oge aya dalil mangga banyak gitu. Dan engke anu bakal nganilai saha Pak? Gusti Allah. Makanya orang mah lurus we banyak gitu. Nu usoli mangga nu teu mios banyak gitu. Da sabab nu tadi teh usoli mah sanes salat ngan di dalam fikih Imam Syafi'i seperti itu. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul anu tadi upami salat wajib kan tilu banyak. Naon nu tilu teh Pak? Yang pertama qasdul pa'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga menyebut jadi upami usoli dihijikeun usoli pardos subhi gitu banyak. Jadi tilu masuk usoli pardo teras subhi banyak tilu.
kan qasdul fa'li ta'yin dan menyebut fardu ngan bapak kedudukanna janten makmum kedah makmuman banyak berarti tami jadi opat banyak usolli fardhu subhi makmuman taitan wajib ketika Allah hadirkan di dalam hati sebab yang namanya seseorang ketika sholat banyak berarti yang namanya yang tiga itu ikut paya dilibatkan pertama hati yang kedua lisan dan yang ketiga angga otak sok bapak-bapak pami sholat sadayana dilibatkan banyak. Makanya pantas di dalam hadis awal luma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat as-sholah ya. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Berarti semua anggota yang Allah titipkan kepada kita dilibatkan untuk beribadah hati dilibatkan. Sok cobi uku mau upami tema urang teu aya dina hatina berarti urang teu dianggo banyak gitu. Berarti kan tadi teh ketika Allah tak hadirkan di mana banyak upami ku Arab tadi teh usolli fardhu subhi makmuman dah cepet banyak insyaallah ketika Allah tak hadirkan di mana banyak berarti hati kita dipakai ibadah tapi upami urang dabi ge ti bumi tos naon ngarencanakeun salat berarti kan tadi teh teu acan eta mah disebatkeun ajam itu banyak. Mudah-mudahan Pak Dindin sareng sadaya jamaah teu puas banyak upami teu puas engke mirarian deui sumberna deui banyak gitu. Mangga anu sanesna deui mangga Pak. Kembali mangga diteruskeun. Bagus. Ya, Pamariono. Muksin. Masalah ya Muksin Pak alatas. Masalah nu ya mungkin ya mah tapi sebenarnya masih lebet karena masalah anu ya. Kan oh ya upami kita berbicara kalau masalah iman mah jelas tidak permasalahkan tetapi secara akli tujuannya secara akli nih ya kalau iman no problem ya masalah sholat melaksanakan sholat bukan hukumannya tadi maksudnya mungkin diutamakan kan yang jauh secara akli nih ya jadi terbalik sebenarnya kalau secara klima. Kenapa kamu mengutamakan jauh yang kita tinggalkan gitu. Contoh umpamanya yang dekat masjid menggunakannya jauh, padahal jauh semua mana. Nah di sini kosong umpamanya. Nah ini secara akli nih ya. Kalau secara iman mah jelas no problem. Lagi secara akli lah kita mencoba gitu. Manfaat atau tujuannya apa? Kok sampai sen membaguskan yang jauh. Ya, memang karena kita udah tahu kan masalah pahala ini ya. Tapi kan di balik ini apa gitu. Sebab secara akli itu kan kita utamakan yang dekat. Secara akli ini ya. Contoh yang dekat ini kita mau jauh, pada jauh aja sholatnya. Sini kosong umpama. Nah, ini kita mau coba secara akli. Apa tujuan mengutamakan yang jauh dalam sholat ini? Tak harusnya jadi ngutamikeun anu jauh. Tapi kan ari-ari orang kan inu cakatnya nya sami wae ngani mah upami diistilahkeun pamuksin gitu nya. Upami diistilahkeun ya seperti kitu pahalana. Sebab langkah pertama meningkatkan derajat, langkah kedua menggugurkan dosa. Seueur langkahna berarti derajat sareng dosana kitu seperti kitu gitu nya. Tah nurutkeun akalnya mun kedahnya dan margi kan seperti kieu. Upami tama ayeuna masjid orangnya di dia tadi isi kan yang namanya upami aya dina kitab I'anatul Thalibin Pak yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah Paknya. Upami mah di dia geus teh dikarosongkeun kali itu arangkat we ka Masjid Raya apanya gitu. Di dia dikosongkeun tah berarti dosa sadayana apanya. Teu aya nu ngalaksanakeun sholat berjamaah. Nah jadi eta mah fleksibel pamusin gitunya. Fleksibel sifatna gitu. Jadi menurut orang istilahna baban nu tapi ngudak naon istilahna pahala apanya. Sebab langkah pertama meningkatkan derajat, langkah kedua menggugurkan
dosangan kade masjid anu caket bumi ge kedah di mamurkeun gitu nya. Jadi kan salah sawios termasuk naon Pak yang namanya orang yang mensyiarkan agama adalah mengisi masjidnya dengan berjamaah, mengisi masjidnya dengan kegiatan-kegiatan agama itu fleksibel mangga banyak gitu. Jadi aya di masjid mah teh aya istilah warga RW 02 warga RW 01 teh aya banyak. Pokona mah sadaya anu lebet ke masjid eta disebutkeun jamaah gitu banyak teu tiasa dibenten-benten banyak gitu. Ya jadi istilahna mah teu sugan ada bapak mah ada warga RW 02 dan teu kitu nya atos we. Pokona mah lebet ka masjid disebutna jamaah berarti ya salah sawios naon Pak jalmi anu ngamakmurkeun masjid di itu banyak gitu. Dan dia Pak bisa Mohon Pak Haji Husin dilihat dari langkahna gitu nya. Langkahna misalkan abi mah hoyong tebih supaya langkahna lebih dia gitu tah. Apakah sedangkan di daerah situ aya masjid gitu. Gitu laras. Nah, apakah tiasa cari nu tebih we gitu. Mohon gitu laras. Mohon sapertos kitu gitu nya. Nya mah tak mohon Pak pahala upami ngudag kana pahala rara sapertos kitu nya. Beuki tebih beuki ageng pahala gitu nya. Gitu. Beuki tebih beuki ageng pahala menurut yang namanya keimanan, tapi Pak Muksin nurutkeun akli gitu nya. Gitu menurut akal laras gitu nya. Nya kedahna naon? Masjid anu caket kedah di makmurkeun gitu. Mata abdi henteu terhalang ku masalah warga gitu. Mangga ngamakmurkeun masjid mah banyak gitu. Orang warga RW 2 ngamakmurkeun masjid Kalijaganya wios banyak. Warga RW 01 ngamakmurkeun naon teh RW 02 wios banyak gitu. Ngan beuki urang dikenal ku nu sanes beuki seueur anu ngadoakeun gitu banyak gitu. Orang teh bapak-bapak di Kalijaga dikenal, di Amanah dikenal, di Muhammadiyah dikenal, di itu tapi tara nu ka itu mah banyak. Nu ka mana kalhuda sok aya nu kalhuda tara apa? Jarang. Kata napi ka takwa gitu. Sakadahna mah kada urang dikenal gitu banyak. Engke beuki urang seueur dikenal, engke upami urang ngantunkeun seueur nu ngadoakeun, Pak. Soalnya prayogi banyak upami tos ngantunkeun mah urang nu ngadoakeun ayeuna teh prayogi teh gari urang didoakeun ge anggar kieu nya di dunia mah. Tapi orang yang sudah meninggal perlu doa. Naon geuning adiku Kangjeng Nabi diajarkeun nya. Sok Bapak upami salat dina takbir anu kasabaraha Pak? Kahiji, kadua, katilu nya. Nu katilu ngaoskeun naon Pak? Allahumma gfir lahu. Teh doa nya. Ya Allah ampunilah ini mayit. Berarti upami seueur anu ngadoakeun, seueur anu netepankeun sahe nya gitu. Jadi saya nama gitu banyak, saya nama gitu. Ya jadi menurutkan ketentuan agama memang seperti segitu banyak. Beki naon telah tebi beki ageng pahalana sebab nu tadi teh ningkatkeun derajat sareng ngagugurkeun dosa gitu nya gitu. Aya Pak namian Pak Haji mangga. Saya pernah mendengar dari ulama ayat Al-Qur'an inna ya'muru masajid Allah. Itu berarti kita punya kewajiban bukan memakmurkan satu masjid. Jadi melakukanlah masjid-masjid Allah minimal 3 masjid yang kita makan. Jadi dengan konteks itu ya silakan nanti saat yang dekat, yang jauh. Kita di sana diperintahkan bukan melakukan satu masjid, tapi masjid-masjid saja. Akhirnya sama dari 2 minimal 3 masjid yang kita punya kewajiban untuk melakukan 3 masjid. Jadi kalau kita ya nanti sekali sekolah di sekali boleh seperti amanah betul kan ulama saya sering menggunakan itu seperti itu ya tapi masih anu nyarira teh yang dikantunkeun banyak jadi berarti mun gentosan lah gitu gantian banyak gitu upami teh mah bade urang ngeliling kitu nya gantian ulah dugikeun ka masjid anu sanes dimakmurkeun nu nyarira teu dimakmurkeun gitu banyak gitu kan lah nya urang lakeun we bios banyak upami tacan tiasa kadinya minimal masjid sendiri banyak orang di dia jantan jamaah Kalijaga makmurkeun ku urang bade makmurkeun ku berjamaah bade dimakmurkeun ku dikir bade dimakmurkeun ku talabul ilmi ta inna malaras saur Pak Haji Musa itu nya eta dina surat Al Imran mangga ditinggalan pada ayat sabaraha nya innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhiri wa dzakarallaha
katsiro banyak eta tinggal dina surat At-Taubah surat naon eta banyak surat Innama yamuru masajid. surat Al-Maidah upami paji kitu nya telepatna surat Al-Maidah nya innama ya'muru teh surat naon Pak? Taubah 18 nu Taubah. Innama yamuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. At-Taubah ayat 18. oh gitu nya mun kari tinggal banyak eta tinggal dan jalmi anu ngamakmur masjid berarti jalmi anu beriman dan nu teu beriman moal ngamakmurkeun masjid banyak moal sok jalmi nu teu beriman ngamakmurkeun masjid moal aya orang nu beriman ge henteu aya nanti kadang-kadang teu ngamakmurkeun masjid itu banyak tapi udah jelas makanya memakai innama namanya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mengaji ilmu grammar bahasa Arab termasuk ini yang namanya adawatul qasri kayak gitu untuk menguatkan satu kalimat banyak inna dengan ma banyak innama gitu. Jadi lebih kuat mantap gitu banyak orang yang memamurkan masjid gitu banyak seperti gitu. Mangga pada saheula Pak Marjono pada Pak Gusila dan mangga sok sok mangga bari saheula mangga. Anu ieu namanya dia Pak, mun ngan praktek nang urang di dieu pasti nu karaos sareal. Wis naon tah. Urang kan aya Irfani kali jaga khusus di dieu. Ah bener. Aya anu kontakna tadi nu hoyong doa nang ke bapak meninggal seueur nya. Tapi aya oge hoyong makmur masjid. Walaupun jamaahna sababaraha urang. Kayak Pak Irfani. Angkat apalah Irfani kan sakediknya itu tadi kontekna mohon ID kali jaga jamana seueur keras aya harapan ke komisarsat meninggal sekalian doakeun tapi ya oke jamaah di antara orang teh dah yang ngamakmurkeun masjid teh keun saeutik oge kajian nguriling ka Irfan we mungkin eta nya sama kembali ke masing-masing kembali masing-masing teu teh dipaksakeun nah eta praktekna terasa di urang teh kitu tah lu Kak Irfani, ya, sami Pak pengusaha Irfani kayak menambahkan hoyong lebih makmur masjid teh, agreng masjidnya lantai 2, tapi jamaahnya sekedik, memang geografisnya seperti itu. Tapi ayo di antara jamaah orang, karena sekedik hoyong ngamakmurkeun Irfani, aya gitu. Ya, kami jadi kembali ke orang masing-masing ya. Tapi mah gitu. Turun. Mata kayak urang mah tos di dieu nya atos we ieu banyak sementawis lah gitu. Lah saur Pak Haji Musa kayaknya pamitan orang bare kali-kalinya. Manggalah ngamakmurkeun istilahna mah upami aya acara berarti kan berjamaah tetap tapi upami acara urang ngiriling sae banyak seperti kali-kalinya. Ya jadi istilah mah tarling naon nyaya pengawasan orang hadir gitu kan berarti hari-hari berjamaah orang tetap di dieu banyak gitu. Tapi mun aya acara-acara banyak orang hadir kan orang dikenal gitu banyak. Mun dikenal ke upami urang ngantunkeun mah mungkin banyak. Upami orang terkenal mah ngadoakeun tapi upami orang kenal minimal upami teu ngiring salat kan ngadoakeun si bapak anu ngadoa mudah-mudahan Gusti ditampi iman Islam kan doa itu banyak gitu. Jadi lebih dikenal ku halayak lame bagi seueur doana gitu bagus itu. Mangga Pak Marjono. Jatuh pada proses salah atau nanti di akhir hayat bahwa Allah mendaki atau Allah yang meridhoi perbuatan orang tersebut. Ya itu aja. Kasih Pak Marjono. Memang gitu ya ketika berhubungan dengan masalah pahala dengan masalah ridho berarti yang dikehendaki oleh kita ya gitu. Dan sebab kan yang mempunyai yang memberikan pahala bukan manusia tetapi Allah seperti nu tadi teh PGA pegawai gaji akhirat berarti otomatis pahala di mana ayana. Jadi yang namanya pahala bisa terasa, pahala bisa oleh kita nikmati ketika kita udah masuk ke alam kubur banyak. Minimal di alam kubur heula Pak. Jadi kira contoh apa? Ketika seseorang dia berbicara pahala, berbicara manfaat, banyak berbicara tentang masalah ridho. Misalnya gini Pak,
seorang anak yang berada di rahim, terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, menciptakan tangan, menciptakan telinga, segala macam anggota. Misalnya dia dibisiki, tah ini mata, dia bisa memanfaatkan mata enggak Pak? Enggak banyak sok. Seorang bayi yang ada di rahim oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mata, diberikan telinga, bisa dimanfaatkan enggak Pak? Belum banyak. Kumargi naon? Teh acan banyak, teh acan priyogi dina rahim mah. Ya jadi upami anu nyebatkeun diharewoskeun ka eta bayi tah ieu mata keur naon panon banyak. Sabab naon? Aya dina patuangan ibu anu poek banyak, berarti nu poek soca teu berperan banyak. Contohna upami urang poek listrik teu hurung, mata berperan teu Pak? Anu berperan naon? Perasaan banyak gitu. Gitu banyak seperti gitu. Tah urang ge kitu Pamaryono gitunya. Ketika kita misalnya Pak, orang yang sholat ini akan seperti ini, pahalanya kurang karos ayeuna henteu banyak. Manfaatna sholat, manfaatna kita baca Al-Quran, manfaatnya kita hadir di majelis ilmu, tacan karaos ayeuna mah manfaat berartinya. Engke manfaat nama upami tos di alam kubur. Ternyata makanya bapak-bapak lihat di dalam Al-Quran, laula akhortani ila ajalin qorib fasaddaqu akum minas solihin. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan yang namanya ajal tepanya. Ketika mau diakhirkan, dia mau bersedekah dulu, mau beramal soleh. Berarti naon Pak? Upami tos ngantun terasa manfaat, terasa yang namanya apa? Pahala tepanya. Tapi ayeuna moal karaos ayeuna. Sok kitu ya contohna apanya? Contohnya ya yang dekat seperti segitu. Jadi seorang bayi dia diberikan mata, diberikan seluruh anggota tidak akan bermanfaat. Tapi upami tos gebrol we ka alam dunya, neme karaos manfaat. Nah, oh ieu mata kanggo ngali melihat, telinga kanggo mendengar, mata kanggo naon teh upami tangan kanggo nyanak banyak gitu. Karaos manfaatna upami tos di alam dunya banyak. Jalmi oge sami. Ketika dia hidup di alam dunia tidak akan terasa manfaatnya ibadah banyak gitu. Tidak akan terasa yang namanya manfaatnya kita hadir di majelis ilmu, tapi upami tos ngantunkeun neme karaos dirinya gitu nya. Mata dengan jalmi-jalmi anu tos dipunut ku Gusti Allah, dicabut nyawana, anjeunna hoyong dikembalikeun deui ka alam dunya, hoyong naon ibadah heula, hoyong soda. Tapi nu kitu mah kadong dora banyak gitu. Kadong dongora banyak. Jadi naon Pak? Jadi harapan yang tidak akan terwujud banyak sok cobi jalmi nu tos ngantunkeun. Kabayang banyak sok bapak-bapak di dalam Al-Quran surat apa-apanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, ketika yang namanya roh sudah berada di tenggorokan di sini Pak, belum masuk ke alam kubur. Gor-goroh sudah berada di tenggorokan, wa antum hina idin tangdurun, dia akan melihat tempat anjeunna di surga tanapi di neraka di situ Pak. Baru yang namanya roh sudah berada di tenggorokan. Makanya bapak-bapak sok perhatikan orang yang mau meninggal, biasanya ketika roh mau keluar di sini lama Pak, di dada apanya. Upami bahasa kolot mah nuju nanyak cenapanya. Abdi ngagaduan emutan kieu Pak. Upami teh mah Allah Subhanahu wa taala masihan kesempatan ka eta jalmi panya. Anjeunna kanggo tobat, roh masih di dada ditampi moal tabuatna Pak. Ditampi banyak. Tapi upami tos goro-goroh tos aya di dieu Pak. Tos aya dina tenggorokan anjeunna tobat emut kana dosa moal ditampi ku Gusti Allah. Sabab teu ditampi tobat teh upami teh mah roh tos aya di tenggorokan, upami ke kiamat si matahari tos terbit di sebelah barat, eta di dinya teu aya pintu tobat, tos ditutup ku Allah Subhanahu wa taala banyak. Makanya gitu Pak Marjono gitu nya. Manfaatnya yang namanya pahala, manfaatnya yang namanya apa segala macam banyak yang kita lakukan engke di akhirat. Tapi upami ridho mah apanya gitu. Ridho Allah mah di dunia sareng di akhirat. Sareng dimanfaatnya di alam dunia nya istilahna aya apa ngan orang kadu emutan kieu Pak. Nah abdi teh ya Allah padahal berjamaah rajin tahajud teu kakantun duha teu kaliwat banyak. Tapi nah di dunia hese wae entong banyak. Sabab eta mah urusan akhirat banyak gitu. Jadi tong dikait-kaitkeun kana masalah dunia. Upami hayang dunia mah saur dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk yang dabah di situ teh bukan cuma melata tapi yang bergerak.
berarti ketika menginginkan dunia harus gerak banyak gitu. Jadi mun orang hoyong dunia calik we di masjid banyak gitu. Engke sugarna aya dunia moal banyak gitu. Ya jadi dunia mah kedah gerak. Nya anu ka kantor, nu ka pasar, nu ka pasir banyak. Ya jadi arangkat berarti di bumi namanya gaduh dunia. Jadi tong dikait ke dangke manfaatna jenenganana naon teh ibadah mangke di ahe sanaos Gusti Allah dipasikeun banyak di alam dunya ngana sabaraha persen banyak gitu. Seueur nama jaga di ahe. Maka orang yang beriman punya keyakinan yang namanya hidup yang abadi bukan cuma sekarang di dunia tapi di akhirat banyak. Aya nama naon Pak? Hidup di dunia sekedar mampir sekejap saja, sekedar mampir teh hanya gitu. Nah, jadi sekedap hanya di alam dunia mah gitu. Jadi mun bahasa Al-Qur'an mah innamal hayatud dunya illa lahun wala ibun Pak ya. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia sendah gurau